Terima kasih ya sudah klik video ini. Kali ini saya nggak membahas gimana caranya supaya anak lancar bicara, enggak, karena udah ada video saya sebelumnya. Tapi masih dalam konteks cara mendidik anak supaya dia mandiri dan pintar. Nah, ini merupakan cara berhasil saya, lagi-lagi pengalaman berhasil saya nih, Mams. Mams bisa contoh yang baiknya dan yang nggak bagus sih jangan ditiru. Lanjut aja, Mams ya. Jadi, yang pertama nih, di video kemarin itu saya sudah sebutkan gimana supaya anak tuh ngikutin perintah kita. Kita misalkan menyuruh dia untuk buang sampah atau naruh gelas atau makan sendiri. Lagi-lagi nih, Mams, menurut dokter anak, saya dapat informasi, jadi kalau mengajarkan anak itu terang aja susah. Susah gimana? Karena kalau mengajarkan anak itu harus 700 kali per detik. Saat saya mendengar itu, oh, pantesan. Susah banget, karena kita harus mengajarkan anak berulang-ulang, berkali-kali, pelan-pelan. Bayangin aja dong, si dokter bilang 700 kali nih per detik untuk ngajarin anak supaya bisa merekam kegiatan apa, ucapan apa, supaya dia bisa meniru apa yang kita mau. 700 kali per detik, Mams. Bayangin seperti itu. Nah, cara supaya anak saya nih makan sendiri, saya nggak naruh piring terus nyuruh anak saya, ayo kakak dede nih makan, coba ikutin mama seperti ini. Enggak, cara saya secara tidak sengaja, saya selalu makan di dekat anak saya. Jadi setelah saya suapin anak saya makan sendiri. Nah, saat mereka ngunyah nih, anak saya ngeliat saya makan. Berulang kali saya makan, selalu makan dekat anak saya. Dan suatu hari nih, mereka tiba-tiba ngambil piring sendiri, terus sendokin sendiri. Saat belepotan, saya bilang, oh seperti ini, saya masukin ke mulutnya, latihan-latihan seperti itu. Awalnya memang berantakan, lama-lama mereka makan sendiri, seperti itu, Mams. Jadi saya nggak mengajarkan mereka, ini coba kakak dede, ayo belajar makan. Saya nggak pernah kayak gitu, Mams. Ini benar-benar tanpa sengaja. Saya makan depan mereka, dan mereka penasaran nih, kok mamanya makan sendiri, kok aku nggak bisa sih. Akhirnya mereka belajar makan sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua nih, Mams, mengupas telur. Sebenarnya saya benar-benar juga nggak sengaja. Saya tuh selalu kalau ngupas telur rebus, telur matang tuh di depan anak saya. Jadi saya siapin 2 mangkok, yang satu wadah untuk sampah, satu lagi untuk kulit telur. Saya kupas depan mereka. Lama-lama nih, Mams, saya belum kupas, anak saya udah ngambil. Saya liatin, dikupas bener, terus telurnya utuh, nggak pecah. Dari situ saya mikir, oh, saya sebenarnya nggak sengaja. Saya nggak nyuruh mereka supaya bisa ngupas telur, enggak. Tapi tiba-tiba mereka, oh bisa mulus lagi ngupas telurnya. Nah, pelajaran selanjutnya nih, Mams ajarkan untuk si anak buang sampah. Nah, awal-awal nih, Mams, saya ajarkan anak-anak saya nih, kakak dede sini, mama ajarin, pegang sampahnya, terus ayo kita ke dapur, buang sampah, pelan-pelan dimasukin ke tempat sampah. Nah, awalnya mereka buang gini aja, jadi sampahnya berantakan. Nah, saya ajarin lagi, kakak dede, ini mama ambil lagi sampahnya, pegang, terus kalau masukin ke tempat sampahnya nih, pelan-pelan, tuh nggak jatuh kayak mama, ayo coba ikutin. Lama-lama mereka berhasil. Jadi, suatu waktu nih, Mams, saya ngeliat anak saya kok ke dapur ya habis makan. Saya liatin, oh mereka berdua nih buang sampah. Ini beneran masuk, nggak berantakan, Mams, ke tempat sampah. Seperti, oh saya berhasil berarti. Seperti itu, Mams, diajarkan dulu. Kita ngelakuin dulu nih, anak kita ajak, yuk, nih mama ajarkan seperti ini. Akhirnya berhasil. Yang nggak langsung hari itu juga nggak, Mams, ya paling, ya pokoknya kita berkali-kali. Iya, ingat aja, Mams, pokoknya kata si dokter 700 kali per detik ya kalau ngajarin anak. Nah, pelan-pelan pasti anak ingat. Selanjutnya, Mams, ajarkan anak untuk meminta maaf saat dia berbuat salah, dan ajarkan anak untuk selalu mengucapkan terima kasih saat dia dikasih sesuatu. Kalau Mams tanya, apa ya anak setahun 2 tahun gitu mengerti kata minta maaf, apa ya mengerti ucapan terima kasih? Jangan salah, Mams, anak saya mengajarkan anak saya ini, saya ingat yang anak saya yang kedua ini saya ajarkan kalau misalnya salah minta maaf ya. Dan sampai sekarang mereka berdua nih hafal. Bukan hafal, mereka istilahnya udah lumayan berhasil. Meskipun nih, jujur aja, Mams, anak saya tuh yang kedua, anak pertama yang kedua itu usianya beda cuma 1 tahun 8 bulan. Mereka kalau main nih sering banget, Mams, rebutan mainan, berantem. Anak saya pertama seringnya dia nggak mau diganggu sama adiknya, dan adiknya sering banget mau main sama kakaknya. Jadi bentrok, konflik mereka sering banget rebutan, nangis. Dan saya bilang, siapa yang salah? Saya berusaha netral. Siapa yang salah? Kalau salah minta maaf. Kalau dede salah minta maaf, dede salim sama kakak. Kalau misalkan kakak salah sama dede, kakak bilang, pegang tangan dede, minta maaf. Meskipun nyatanya mereka bilang, geleng-geleng, nggak mau gitu. Tapi suatu waktu nih, Mams, saat mereka melakukan salah, misalkan mereka menumpahkan air di meja atau menumpahkan apapun, makanan segala macam, mereka bilang, mama,
maaf ya tadi kakak seperti ini tumpahin. Terus saya bilang, oh kakak numpahin nggak apa-apa, kakak tanggung jawab ya, kakak harus lapin. Terus kadang-kadang mereka mau lapin, terus mereka benahin apa yang mereka tumpahin. Terus mama, Dede tadi numpahin ini nggak sengaja, maaf ya. Terus Dede minta tolong benahin ya apa yang diberantakin. Gak mau, aku mau main, mama aja ya. Meskipun mereka jawaban seperti itu, tapi saya tuh merasa berhasil. Pokoknya kalau mereka melakukan kesalahan, kayak kemarin anak saya bilang menginjak mainan si adiknya, oh, Dek maaf ya, nih kakak injak mainan Dede nggak sengaja. Itu Mams. Jadi saya merasa berhasil. Anak-anak saya tuh udah mengerti, terekam kotak mereka. Pokoknya kalau salah itu harus minta maaf ya. Dan kalau dikasih sesuatu itu harus mengucapkan terima kasih. Mereka tuh sayang banget kan dikasih sama neneknya, sama mertua saya juga mainan. Hampir tiap bulan dikasih mainan. Saya bilang, kakak Dede jangan lupa terima kasih bilang. Siapapun yang kasih mainan harus terima kasih ya, harus sopan. Dan saya juga mengajarkan nih Mams, untuk anak saya nih kalau udah bisa ngomong nih Mams ya, ngomong itu ya suka drama-drama, bikin imajinasi mereka sendiri, ngomongnya suka ngaco. Dan kadang-kadang yang saya bilang, kok ngomongnya seperti ini, gak baik dong ya. Tuhan ngasih mulut itu untuk mulutnya berbicara baik, tangannya juga untuk melakukan hal baik. Karena anak saya namanya suka berantem ya, suka lempar-lempar mainan segala macam. Saya bilang, jangan seperti ini kakak Dede, mainan ini dibeli pakai uang. Tangan kakak itu kalau Tuhan kasih itu untuk berbuat baik. Saya sampai segitu Imam, saya ajarkan kalau kakak Dede teriak-teriak, Tuhan itu kan ngasih mulut untuk mengucapkan yang baik-baik, berbicara yang baik-baik. Kakak Dede harus jadi anak yang baik. Jadi mulutnya itu harus ngomong baik-baik, tangannya juga harus berbuat baik. Saya ajarkan seperti itu. Dan setiap kali saya ngeliat nonton TV nih Mams, berita polisi gitu kan, anak saya bilang, mah itu kok diborgol. Langsung saya ajarkan nih Mams, iya. Jadi kalau orang yang tangannya nggak baik, mencuri, penjahat, suka berantem nih, ditangkap Pak Polisi. Saya udah diajarkan seperti itu. Pokoknya orang yang nggak baik pasti ditangkap polisi. Kalau anak yang baik itu disayang sama semua orang. Dan kalau yang jahat-jahat, yang mulutnya nggak baik, yang nggak berbuat baik, ya pasti ditangkap polisi. Saya selalu begitu. Selanjutnya Mams nih. Nah, untuk lepas dari popok bayi, toilet training. Nah, jujur aja anak-anak saya ini lepas dari popok bayi itu sebenarnya belum sepenuhnya lepas dari popok bayi. Jadi mereka tuh bener-bener sehari nggak pakai popok bayi itu, nggak pakai. Kalau mau buang air besar, buang air kecil itu langsung ke kamar mandi. Dan kalau malam doang mereka berdua masih pakai popok bayi sampai sekarang karena masih ngompol. Awal-awal saya ajarkan nih Mams, memang agak susah sebulan nih Mams ya. Dalam sebulan itu mereka tuh masih kencing sembarangan, masih BAB sembarangan di luar. Jadi saya ajarkan pelan-pelan sebulan lebih, akhirnya mereka berhasil gitu kan. Jadi kalau misalkan mau buang air besar atau mau buang air kecil, mereka langsung ke kamar mandi bilang, ma Dede mau BAB, mau kencing, ayo cepat ya buru-buru gitu. Selanjutnya Mams bisa ajarkan anak untuk memakai celana sendiri atau melepas celana sendiri. Awalnya memang susah karena mereka bingung juga ya koordinasi antara kaki kiri kaki kanan, mengangkat terus narikin celana susah, tapi lama-lama akan terbiasa. Dan saat Mams ajarkan si anak itu saat memakai celana atau pakai baju, Mams lebatkan dia. Maksudnya gini, saat Mams mau pakaikan celana nih, bilang, kakak, Dede ayo, mana kaki kanannya, masukin, iya pintar. Terus satu lagi, kaki kirinya, iya pintar. Jadi setiap Mams melakukan sesuatu atau pas pakai baju juga, mana ya coba tangan kanannya, tangan kiri masuk ke lubang, masukin lagi. Jadi Mams ajak si anak untuk terlibat dalam aktivitas yang Mams lakukan. Selanjutnya, Mams, kalau misalkan anak Mams lagi emang nggak mau belajar fokus lainnya, Mams bisa ajarkan si anak pelan-pelan untuk bisa memakai sepatunya sendiri, bisa memakai sendalnya sendiri. Memang awal-awal mereka susah koordinasi antara kakinya, matanya itu bingung gitu kan. Tapi lama-lama kalau Mams ajarkan si anak untuk memakai sepatu atau memakai sendal sendiri, lama-lama si anak bisa. Ini nggak kalah penting dari yang lainnya, karena ini berkaitan dengan moral anak. Jadi saat anak Mams main sama temannya dan anak Mams itu nangis, Mams jangan buru-buru untuk menyalahkan temannya, jangan buru-buru menyalahkan si anak. Mams harus pelan-pelan tanya. Tapi sebenarnya jujur aja Mams, saya selalu menyempatkan diri saya kalau anak saya main sama temannya itu saya selalu ada di samping anak saya. Karena supaya apa? Supaya saya tahu kejadian sebenarnya. Jadi kalau anak Mams itu belum bisa bicara, tiba-tiba nangis main sama temannya, kan bingung nih. Ini salahnya kenapa? Tiba-tiba anak nangis. Karena sepengalaman saya, anak saya waktu saya anak belum bisa bicara tuh kalau main sama temennya, tiba-tiba anak saya nangis. Saya lihat nggak ada luka, nggak ada apa, nah anak saya nggak bisa jawab, cuma nangis aja. Kakak kenapa? Kok nangis? Itu saya bingung. Ini kenapa penyebabnya? Nah, belum itu terjadi Mams,
Jadi kalau anak main sama temennya, meskipun moms lihat oh mereka baik-baik aja kok mainnya, nggak gimana-gimana, bukan seperti moms anak balita, egoisnya masih tinggi, rebutan mainan masih selalu pengen menang sendiri, meskipun itu mainan temennya, pasti dia merasa itu seperti mainannya juga. Moms harus ajarkan kalau punya mainan teman itu boleh pinjem, tapi yang rebutan. Kalau temennya itu nggak kasih pinjem, kakak sama dede nggak perlu nangis, nggak perlu berantem. Saya selalu ngajarkan gitu. Jadi saya selalu menyempatkan kalau anak saya lagi main sama temennya, saya harus selalu sama anak saya nih, Mam. Karena biar saya tahu kalau ada apa-apa, kalau mereka nangis, jadi saya bisa netral. Ini siapa yang salah? Jadi kalau anak saya berantem sama temannya nih, terus anak saya nangis kejer, saya nggak langsung buru-buru marahin teman anak saya, enggak. Saya bilang, saya nanya baik-baik sama anak saya nih, kakak kamu kenapa nangis? Salah siapa? Terus anak saya bilang, oh jadi anak saya mau pinjem gak dikasih sama temennya, jadi berantem. Jadi teman saya nangis dipukul sama temannya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kan salah kakak. Mama udah ajarin nih kalau minjem sesuatu, kalau orang yang nggak kasih ya nggak apa-apa. Kakak nggak perlu marah, nggak perlu rebutan mainan, nggak perlu pukul temennya atau nggak perlu seperti apa, nggak. Jadi saya nggak marahin, saya nggak membela anak saya kalau anak saya salah. Penting ya mams jangan pernah untuk membela anak mams kalau anak mams salah. Kalau anak mams berantem sama orang, terus anak mams nangis kejer nih, ya belum tentu kalau misalnya anak mams itu benar. Karena kalau mams ajarkan dari usia mereka kecil, mereka salah nih, mams bela, padahal mereka salah, nanti jadi efeknya bahaya loh mams. Saya nggak bercanda, ini benar-benar bahaya. Mams harus jadi pihak yang netral, meskipun itu anak kita. Kalaupun salah sama temannya berantem, mams harus emosinya harus tahan dulu, tanya baik-baik, ini anak kenapa bisa nangis, kenapa bisa terluka, bisa berdarah, kenapa. Jadi kalau mams sudah tahu, oh anak mams yang salah duluan atau dia salah duluan, ya udah. Misalkan nih mams, kalau misalkan teman anak saya yang salah duluan nih, anak saya jadi nangis, anak saya dipukul atau gimana sama temennya, saya nggak langsung marahin si anak. Jadi kalau saya udah kesel banget, saya langsung bilang si anak, jangan gitu dong, kasihan kakak Gazi, kasihan nih dede Malik nih, jangan didorong, jangan dipukul. Saya seperti itu. Ya saya mah emosi, tapi saya udah, saya tarik anak saya masuk ke dalam, saya nasihatin di rumah, kakak dede kalau temennya nakal jangan ditemenin. Kalau temennya nakal, buang, lempar-lempar batu, pukul-pukul, kakak langsung pulang. Atau kakak bisa bilang ke mamahnya kalau teman kakak itu nakal. Saya jadi seperti itu mams. Jadi saya nggak perlu ngomong sama mamanya anak saya, teman saya gitu kan. Jadi biar anak saya aja ngomong, misalkan mamanya ini tadi lempar batu, pukul-pukul seperti itu. Jadi saya mengajarkan anak saya untuk bicara jujur, mengeluarkan ekspresinya. Jadi kalau dipukul sama temennya, dia sama temennya, dia bisa ngomong jujur. Saat anak saya berbuat kesalahan nih, berantem sama temennya, kebetulan tetangga saya nih, jadi pas di rumah saya bilang, kakak jangan seperti ini, kalau kakak salah minta maaf. Jadi saya bawa anak saya keluar, saya ini ke rumah temennya, ke tetangga saya kebetulan. Jadi saya bilang ketemu sama tetangga saya, ini maaf ya Gazi tadi salah. Saya ngajak anak saya dua-duanya, maafin ya tadi nggak sengaja rebutan mainan. Terus tetangga saya, oh iya nggak apa-apa kok gitu kan. Terus saya bilang, kak ini minta maaf, saya nengok ini, loh anak saya yang pertama udah nggak ada, udah kembali ke rumah. Jadi yang diam di tempat tuh anak saya yang kedua. Saya mencontohkan seperti itu mams, sampai segitunya. Jadi kalau misalkan salah, saya ajak anak saya berdua, ayo minta maaf ke rumah teman, minta maaf salahnya kenapa, dan harus ngomong minta maaf seperti itu. Dan tetangga saya bilang, udah Mbak Yu nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Ya udah kan saya lega ya mams ya, namanya kita kan hidup bertetangga, jadi kan harus minta maaf, mau di tulisan maupun pakai yang media sosial, WhatsApp gitu mas. Jadi pokoknya intinya saya benar-benar nggak mau membela anak yang salah. Saya mau mendidik moral anak saya supaya benar. Kalau mereka salah ya disalahin, saya salahin, nggak saya mentang-mentang itu anak saya belain, nggak.